Bab 1801. Raja Glaceon harus mati. Setelah menerima berita dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu, prajurit Fradron tercengang. Apalagi melihat bukti yang kuat. Semua orang merasa sedih. Bagaimanapun juga, aku masih percaya pada Adipati Agung. Hanya karena dia berlatih jurus iblis. Apa berarti dia jahat? Siapa yang akan percaya? Betul. Walaupun jurus Adipati Agung sangat ekstrim. Tapi apakah dia pernah melakukan sesuatu yang merugikan Neslandia? Setelah melalui beberapa kejadian sebelumnya, prajurit Fradron memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Nathan Clark. Bahkan di hadapan banyak bukti, mereka tetap tidak percaya. Meminta kami mencabut status Adipati Agung. Mustahil. Katakan pada Dewan Angkasa. Kami tidak akan melakukannya. Kita tidak pernah memerintah mereka. Jangan berharap mereka bisa memerintah kita. Prajurit Fradron masih bersikeras untuk tidak menghukum Nathan Clark. Saat ini, prajurit Fradron menerima panggilan satelit dari Nathan Clark. Apa? Anda mengatakan bahwa Anda ingin mencabut status dan semua hak istimewa Adipati Agung. Orang yang menjawab telepon berekspresi tidak percaya. Nathan Clark bahkan berinisiatif untuk mencabut status dan hak istimewa dari Adipati Agung. Sudah tidak ada waktu bertele-tele. Terapkan sekarang. Selain itu, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Setelah itu, Nathan Clark memberikan beberapa instruksi lagi. Mengerti. Kami akan segera laksanakan. Akan kami rahasiakan. Pada akhirnya, prajurit Fradron mengikuti rencana yang dikirim oleh Dewan Angkasa. Prajurit Fradron segera mengeluarkan 3 perintah. Namun tepat sebelum 3 larangan dikeluarkan, sebuah berita menimbulkan sensasi di seluruh Neslandia, dan bahkan seluruh dunia. Balai Rahalang tiba-tiba memperbarui peringkat langit bumi Neslandia. Peringkat bumi, yaitu peringkat jenius hampir tidak berubah. Tapi hanya ada satu orang yang peringkatnya berubah. Nana yang semula berada di peringkat 20 terbawah, tiba-tiba melejit ke posisi 6. Hanya ada 8 kata dari Balai Rahalang untuk menjelaskan hal ini. Talenta nomor 1. Satu-satunya dari ribuan tahun. Artinya sangat jelas. Talenta Nana adalah nomor 1 sepanjang masa. Yang lain masuk peringkat berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi Nana masuk peringkat berdasarkan talentanya. Tapi ini bukan yang menarik perhatian semua orang. Hal yang paling menarik perhatian adalah perubahan peringkat langit Neslandia. Semua master ke-11 sampai ke-19 dihapus. Segera ada master baru yang menggantikan. Berita kematian Rahib Buli dan 9 besar master peringkat langit segera menyebar. Semua mati. Mereka keluar dari daftar. Namun berita pentingnya adalah perubahan peringkat Raja Glaceon yang berada di nomor 20. Melonjak langsung dari peringkat 20 menjadi peringkat 6. Alasan yang diberikan oleh Balai Rahalang. Raja Glaceon membunuh 9 master peringkat langit, serta 87 master jagat 7 dan 193 master semi jagat 7 sendirian. Dia tidak terkalahkan di tingkat master jagat 8 ke bawah. Peringkat ini sangat jelas. Mulai dari peringkat kelima, berarti dunia master jagat 8. Itu merupakan sebuah tingkat yang berbeda. Tetapi di bawah tingkat ini, Raja Glaceon tidak terkalahkan, yang membuat dia berada di urutan ke-6. Namun berita terpenting masih ada setelahnya. Balai Rahalang kemudian mengumumkan identitas sebenarnya dari Raja Glaceon. Raja Glaceon adalah pewaris dari peringkat pertama dalam peringkat langit Neslandia yang dulu. Dewa terjahat. Kepala Iblis Super Dewa Iblis Megam. Dia pernah mengalahkan semua master peringkat langit seorang diri dengan mudah. Sama sekali tidak ada tandingannya. Dapat dikatakan bahwa saat itu adalah era Dewa Iblis. Terakhir kali Dewan Angkasa dan klan Seiryu muncul juga disebabkan oleh Dewa Iblis. Begitu menyebutkan nama Dewa Iblis Megam, para kekuatan kuno langsung ketakutan. Pada era itu, mereka semua hidup dalam ketakutan terhadap Dewa Iblis. Awalnya mengira bahwa Dewa Iblis Megam telah benar-benar menghilang. Begitu berita ini keluar, dunia bela diri Neslandia meledak. Bahkan kekuatan kuno yang belum keluar dari dunia tersembunyi pun menjadi gila. Pewaris Dewa Iblis terjahat. Ini terlalu menakutkan. Dan melihat perkembangan ini, pewaris Dewa Iblis Megam kemungkinan besar akan kembali mencapai puncak peringkat.
Itu akan menjadi hari kiamat Neslandia. Dunia bela diri Neslandia tidak ingin Dewa Iblis kedua muncul. Harus dihabisi sebelum dia matang. Raja Glaceon harus mati. Bab 1802. Kejahatan terlalu banyak untuk dicatat. Terkejut. Seluruh Neslandia terkejut. Para kekuatan kuno yang bersembunyi sangat dalam tidak bisa duduk diam lagi. Bahkan orang biasa pun tidak bisa duduk diam. Jika kepala iblis itu muncul, maka akan menjadi bencana bagi semua orang. Dengan begitu, Raja Glaceon akan menjadi musuh publik Neslandia. Semua orang boleh membunuhnya. Segera berita menyebar bahwa Raja Glaceon membantai puluhan ribu prajurit di Villa Cludri dan membunuh master peringkat langit Neslandia di pulau kecil Daskuteon. Berita bahwa Raja Glaceon adalah Nathan Clark juga segera dipublikasi. Satu persatu bukti juga dirilis. Dan perihal para aliran sesat yang menjadi pengikut Nathan Clark juga dipublikasikan. Semakin menetapkan identitas Nathan Clark. Segera, prajurit Fradron merilis berita. Mencabut status Nathan Clark sebagai Adipati Agung. Seluruh Neslandia kembali menjadi gempar. Sekarang semua orang tidak perlu takut untuk bertindak pada Nathan Clark karena statusnya. Sekarang Nathan Clark tidak memiliki status. Semua orang dapat membunuhnya. Berita itu seperti air pasang, menyebar kemana-mana. Setelah Balai Rahalang merilis berita, Nathan Clark juga langsung menerimanya. Pewaris Dewa Iblis Megam. Mungkinkah Guru Murah Hati adalah Dewa Iblis Megam yang pernah menjadi orang nomor satu di peringkat langit? Nathan Clark sangat terkejut. Mungkin guru meninggalkan penjara karena tahu cepat atau lambat dia akan terungkap. Tapi mengapa mereka memanggil guru sebagai kepala iblis? Mustahil. Bagaimana orang tua yang baik hati itu adalah iblis? Memang benar. Dalam teknik latihan yang diberikan guru murah hati, ajarannya bersifat ekstrim dan menggunakan nafsu untuk hasil yang cepat. Itu memang bisa diklasifikasikan sebagai aliran sesat. Namun penggunaan teknik latihan tetap tergantung pada kebenaran di dalam hati. Misalnya, dia memberikan teknik latihan kepada Aaron Garrett dan yang lain. Apakah orang-orang ini semuanya menjadi iblis? Tentu bukan. Sebaliknya, Aaron Garrett dan yang lain juga secara aktif berkontribusi pada Neslandia. Selain itu, Nathan Clark telah melihat sifat banyak orang. Lelaki tua itu jauh dari kategori kepala iblis. Sebaliknya dia adalah orang yang sangat baik. Tetapi ketika Raja Seon Barat menyampaikan informasi rahasia Dewa Iblis Megam kepadanya, Nathan Clark menjadi curiga. Karena dalam data, Dewa Iblis Megam adalah Dewa Iblis yang sangat kejam dan menakutkan. Membunuh adalah kegiatan sehari-hari. Semua hal kejam yang pernah dibayangkan orang, bisa dia lakukan. Membaca puluhan halaman kekejaman yang tercatat. Kejam, brutal, mudah marah. Tidak ada bedanya dengan binatang buas. Inilah kesan semua orang tentang Dewa Iblis Megam. Kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Dewa Iblis Megam adalah kepala iblis yang boleh dibunuh oleh semua orang. Bahkan Nathan Clark pun tidak sabar ingin menghabisi Dewa Iblis Megam. Apa mungkin dia adalah guru murah hati? Tidak mungkin. Bagaimana Nathan Clark bisa mempercayai hal ini? Mungkin ada rahasia di dalamnya yang tidak dia ketahui. Nathan Clark tidak akan mempercayainya kecuali dia bertanya langsung kepada guru murah hati. Tapi bagaimanapun juga, Nathan Clark selalu merasa Dewa Iblis Megam dengan guru murah hati adalah dua orang yang berbeda. Tapi bisa-bisanya dia menjadi pewaris Dewa Iblis Megam. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Paduka. Selanjutnya, untuk sementara waktu tidak akan ada tempat untukmu di Neslandia. Dunia bela diri Neslandia dan Dewan Angkasa tidak akan melepaskanmu. Tetapi jika mereka datang menghadapimu, Anda juga tidak dapat membunuh mereka. Situasinya akan sangat rumit. Nathan Clark berpikir keras. Dia berpikir langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, Dewan Angkasa kembali merilis berita melalui prajurit Fradron. Menunjukkan Nana adalah putri Nathan Clark. Mengapa Nathan Clark tidak ingin orang lain mengajari putrinya? Sekarang alasannya menjadi jelas. Itu karena Nathan Clark takut orang lain akan tahu bahwa dia adalah pewaris Dewa Iblis Megam. Lagi pula, anak ini telah menjadi pewaris Dewa Iblis. Dalam tubuhnya sedikit banyak terdapat aura itu. Identitasnya pasti akan terungkap jika orang lain bisa melihatnya. Itu sebabnya dia menyembunyikan anak itu.
Oleh karena itu, di satu sisi, Dewan Angkasa mengejar Nathan Clark, dan di sisi lain, mereka ingin membawa Nana pada Dewan Angkasa untuk membersihkan warisan Dewa Iblis dan mengajarinya menjadi orang yang baik. Bersambung.